Terus mau jadi pemimpin, ya ntar dulu dah. Nah kalian jangan tiru-tiru kayak gitu loh. Maka lebih baik kalau saya bolak-balik bilang, kalau ndak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai. Artinya jangan diberi tugas oleh partai. Out, begitu aja, mundur. Kalau terkait dengan itu tugas saya hanya satu, bekerja saja. Saya harus melaksanakan tugas saya dengan baik, dan untuk urusan yang seperti itu urusan ketua umum. Kalau diberi tugas sama komandannya kan Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, jadi Mas Ganjar ini diberi tugas untuk menjadi gubernur Jawa Tengah, kepala daerah Jawa Tengah. Pak Ganjar kalau pengen jadi presiden boleh nggak? Jawabannya pasti boleh, ya tak? Tetapi ada wilayah yang kita mesti hati-hati. Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden, itu wewenangnya Ibu Ketum. Betul? Karena itu wewenang Ibu Ketum, tentu saya harus approve sama Ibu Ketum. Kalau aku pengen ke sana, aku minta izin. Ya harus nurut, harus tegak lurus. Petugas partai itu Pak, untuk yang tidak harus, petugas partai harus nurut semua. Pidatonya, kader harus out jika tidak mau menerima sebagai petugas partai. Ini satu sinyalemen bahwa jangan sampai ada lagi orang seperti fenomena Ganjar Pranowo yang dinilai sudah merasa lebih besar dari partai, yang dinilai sudah tidak disiplin dalam partai. Karenanya, siapapun Anda, kader PDIP harus siap tunduk diperintah oleh kepentingan partai. Jika tidak, Anda tidak akan ada apa-apa. Pertama dilihat kerjanya dan dirasakan hasil kerjanya. Dan inilah menjadi pertimbangan kita untuk, maaf Bang Effendi Simbolon, dengan segala hormat saya dengan abang aku ini yang luar biasa, kita mendukung Bang Ganjar ini untuk di 2024. Karena kami tidak punya kepentingan apa-apa, kami tidak mau terjebak dengan persoalan konflik internal partai. Ada yang berbasis sinisme politik, gitu loh. Ini bahaya sekali. Gini, jangan karena kita tidak melek media sosial, kemudian ada orang yang punya kemampuan melek media sosial, lantas kita bully gitu loh. Itu kan nggak fair. Maksud saya, jangan karena kebodohan kita, lantas kita bilang orang itu bodoh. Gitu loh, itu nggak baik juga, nggak fair. Sehingga dan PDI Perjuangan sangat berpengalaman di dalam urusan bagaimana pencapresan di dalam pilkada. Karena ini sudah bertahun-tahun dan berkali-kali kita melakukan ini gitu. Dan Ibu Mega ya beliau pernah menjadi wakil presiden, pernah menjadi presiden, dan dia juga diakui tadi juga disampaikan oleh ya Mas Gun bahwa ya buktinya kan selama ini beliau menjadi kingmaker atau queenmaker yang baik gitu untuk calon presiden atau calon dengan jabatan publik dari kader-kader partai gitu. Iya, dan sehingga dengan pengalaman yang ya setumpuk seperti ini, saya kira Ibu juga akan membuat keputusan yang terbaik dengan waktu yang tepat, yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ini ke depan. Dulu kami sudah berkomunikasi dengan Pak SBY, bahkan waktu saya running yang kedua itu Demokrat juga mendukung kami begitu, sehingga kita bercerita apa kegiatan Pak SBY sekarang gitu. Ternyata menjadi manajer voli. Waduh, luar biasa. Tentunya beliau memiliki pengalaman dan juga banyak terobosan untuk meyakinkan Jawa Tengah tetap dalam kondisi yang baik dan semakin baik, dan kita doakan dan berikan support itu kepada Pak Gubernur. Kalau tadi di dalam tentu diskusinya macam-macam, saya senang sekali di jamu makan malam. Tadi ikan apa Pak? Sembilang. Ikan sembilang, kemudian juga bicarakan banyak hal, termasuk kegiatan yang ringan-ringan lah, tidak semuanya berbicara isu negara juga. Jagat dunia maya dihebohkan dengan rekaman yang diduga suara Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto.
Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Bambang mengibaratkan sosok Puan Maharani seperti teh botol sosro pada ajang Pilpres 2024. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi santai munculnya rekaman suara koleganya tersebut di Partai Banteng. Kalau terkait dengan teh botol sosro silakan diminum di depan, ujar Ganjar singkat, Selasa tanggal 8 Juni tahun 2021. Di sisi lain, Ganjar berulang kali enggan menanggapi serius tentang bursa pencapresan 2024. Meski sejumlah lembaga survei menempatkannya pada urutan teratas, namun politikus PDIP itu belum menyampaikan secara resmi untuk maju dalam kontestasi Pilpres. Sementara itu, setelah rekaman suara tentang teh botol sosro menjadi konsumsi publik, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, angkat bicara. Dia mengakui rekaman tersebut adalah suaranya. Sebagai pribadi tentu saya kecewa dengan tersebarnya percakapan ini, yang sejak awal sudah saya nyatakan bahwa apa yang saya akan nyatakan dalam pertemuan tersebut, merupakan latar belakang tentang apa yang saya nyatakan secara resmi di depan publik. Cerita latar belakang yang saya sampaikan kepada teman-teman wartawan yang semuanya saya kenal baik, bersama beberapa kolega yang saya percaya, dan saya nyatakan off the record OTR tersebut, ternyata disebarluaskan, lanjut dia. Pacul menjelaskan, saat itu ia dan sejumlah wartawan dan koleganya tengah berdiskusi secara terbuka. Namun, ia kecewa karena sejumlah wartawan membocorkan rekaman yang merupakan diskusi off the record itu. Saya kecewa adalah ketidakmampuan teman-teman menjaga profesionalitas dan proporsionalitas, sehingga terjadi hal yang mencoreng integritas teman-teman yang ada dalam diskusi itu, jelas dia. Pacul mengatakan, karena diskusi merupakan obrolan informal, maka wajar, istilah yang dikeluarkan adalah analogi spontan. Sebab, sejak awal diskusi memang bukan untuk dipublikasikan. Jargon, teh botol sosro, yang terlontar adalah termasuk dari wujud spontanitas, sebagai refleksi pemahaman Bambang Pacul sebagai orang lapangan, sebagai analogi untuk memudahkan pemahaman bagi hadirin yang hadir dalam diskusi off the record tersebut, kata Pacul. Ketika rekaman ini beredar, kata Pacul, maka pemahamannya menjadi penuh bias dan distorsi pemahaman. Apalagi, rekaman yang beredar hanya potongan rekaman saja. Meski kecewa, saya bisa menerima hal tersebut. Karena itu saya tidak berniat mengadukan ke Dewan Pers, atau meminta hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan, kata dia. Kelompok yang menamakan dirinya teman Ganjar, mendeklarasikan dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Acara deklarasi dihelat di kawasan Kuningan, Jakarta Rabu tanggal 9 Juni tahun 2021. Mereka sengaja mengenakan kaos berwarna hitam dengan logo TG atau Teman Ganjar, yang dilengkapi dengan wajah Ganjar. Kita mempersiapkan seorang Ganjar Pranowo sebagai pemimpin Indonesia ke depan, khususnya sebagai calon presiden Indonesia 2024, kata Ketua Relawan Teman Ganjar, Rinto Wardana. Rinto menilai Indonesia memiliki kekurangan stok pemimpin alternatif untuk maju sebagai calon presiden Indonesia di 2024. Karena itu, ia menilai Ganjar sebagai salah satu sosok kuat dan layak untuk menjadi calon presiden. Kita cari pemimpin yang dosanya paling sedikit dari yang lainnya, kita jadikan Ganjar Pranowo seperti wanita cantik yang menjadi idaman tiap laki-laki, kata dia. Rinto yakin Ganjar memiliki karakter yang mampu memimpin di level nasional. Misalnya, Ganjar memiliki kinerja yang baik, merakyat, transparan, loyalitas, anti korupsi. Ia menyatakan relawan teman Ganjar akan melakukan segala langkah terbaik untuk mencalonkan Ganjar. Harus dipupuk dan digaungkan secara nasional, dan jadi role model harus dimiliki abdi rakyat yang siap mengabdi pada rakyat, kata dia. Rinto mengklaim saat ini sudah ada 1.500 relawan teman Ganjar yang tersebar di seluruh Indonesia saat dideklarasikan. Ia optimis akan ada lebih dari 1 juta relawan dalam setahun.
Dia pun membantah dugaan bahwa relawan teman Ganjar disebut pesanan dan memiliki afiliasi dengan pengusaha atau kelompok tertentu. Ia mengklaim relawan dibentuk atas kesukarelaan para pendukung Ganjar Pranowo. Kami bukan pesanan, kami tak ingin tergantung pada tokoh atau pengusaha tertentu. Kalau ada donatur untuk perkumpulan ini, datang ke kita, dan kita tanyakan dulu, apa maumu. Kalau ada embel-embelnya saya tak sepakat, kata dia.